Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai tugas PPG UKIN atau uji kinerja, yang dimana salah satu uji kinerja atau UKIN adalah pembuatan video pembelajaran. Jadi di sini saya akan sharing bagaimana pengalaman saya ketika mulai dari persiapan, proses hingga akhir ya, setelah video atau setelah kegiatan perekaman. Baik, yang pertama kita siapkan dulu sebagai guru berkasnya. Apa saja berkasnya? Nah, di sini sudah saya buat berkasnya. Berkas ini termasuk juga tugas dari modul yang ketiga atau tugas modul pengembangan perangkat pembelajaran. Jadi di modul pengembangan perangkat pembelajaran itu tugas akhirnya mencakup juga untuk pembekalan bahan-bahan untuk UKIN video pembelajaran. Tentunya berkas yang paling utama adalah modul ajar atau RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran. Lalu yang kedua pastinya ada yang namanya media pembelajaran. Modul ajar, media pembelajaran, lalu ada LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Lalu selanjutnya ada materi ajar. Ini kita buat juga. Lalu selanjutnya ada instrumen asesmen ya. Instrumen asesmen. Lalu ada juga persiapan yang lain-lain, skenario pembelajaran, dan juga ini ya, lembar observasi sikap. Lembar observasi sikap. Pertama, modul ajar mungkin sudah paham ya, sudah tahulah apa itu modul ajar. Saya buat dengan cover, boleh bebas seperti apa. Buat modul ajar itu selengkap mungkin Bapak Ibu. Dari informasi umumnya selengkap mungkin, buat setidaknya seperti inilah. Ini selengkap mungkin. Kompetensi awal, profil Pancasila, P5R, PPRA, sarananya, target, model pembelajarannya. Nah, ini penting. Ini yang paling penting juga, model pembelajaran. Saya mengambil model pembelajaran problem based learning. Lalu metode pembelajarannya bagusnya dicantumkan sini. Saya metode diskusi. Tujuan pembelajaran, KKTP boleh, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan kegiatan pembelajaran. Nah, ini urutan kegiatan pembelajaran atau sintak pembelajaran. Ini penting. Dari mulai pembukaan, kegiatan inti, prosesnya, lalu kegiatan penutup. Asesmen, tes tulis, asesmen sumatif, asesmen afektif, lembar pengamatan sikap atau observasi sikap, asesmen psikomotorik,
lembar penilaian kerja kelompok ya ketika presentasi setelah diskusi. Lalu kegiatan remedial, kegiatan pengayaan, pertanyaan refleksi peserta didik, refleksi guru. Nah, lalu di bawah ini adalah tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan kita sebagai guru. Lalu di bawahnya itu ada lampiran-lampiran ya. Lampiran-lampiran itu isinya ini LKPD, materi ajar, instrumen ya, dan media pembelajaran. Nah, itu berkas utama yang harus Bapak Ibu persiapkan ketika akan memulai syuting video pembelajaran. Nah, setelah itu ini modul ajar ini beserta lampirannya wajib dicetak, Bu, di print. Bapak Ibu dicetak ya modulnya atau RPP-nya ketika akan melaksanakan praktek video pembelajaran. Supaya apa? Supaya kita on the track, selalu dalam jalur ketika praktek ya. Itu sih pengalaman saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah begitu paham dengan modul ajarnya dan sudah terbiasa tidak bawa modul ajar, ya terserah lah ya. Tapi bagusnya, paling bagus dicetak Bapak Ibu. Tetap saya bilang wajib cetak dan dibawa ketika proses pembelajaran. Lalu yang paling penting yang kedua adalah Bapak Ibu persiapkan media pembelajaran. Saya buat media pembelajaran di Canva. Dan saya membukanya ketika praktek itu di Canva juga. Ini di PowerPoint, saya contohkan saja. Tapi nanti ketika pelaksanaan Bapak Ibu aktifkan hotspot HP-nya, sambungkan ke laptopnya. Ketika di ruangan praktek pakai Canva ya Bapak Ibu, Canva. Jadi di Canva-nya diaktifkan, dia langsung di Canva. Buatlah semenarik mungkin gambarnya, dan kalau bisa tidak banyak teks. Ini masih banyak teks yang saya buat karena keterbatasan ya, waktu atau keterbatasan ide, maka saya masih banyak teksnya. Kalau bisa teksnya dikurangi Bapak Ibu, teksnya dikurangi, selengkapnya ada di pemahaman Bapak Ibu masing-masing ketika penyampaian. Setelah Bapak Ibu membuat semenarik mungkin media pembelajarannya, bebas medianya pembelajaran Bu ya, bisa Ibu campur PowerPoint, bisa di dalamnya Ibu tambahkan juga nanti video, media berupa video, boleh, lebih bagus. Terus yang ketiga LKPD, persiapkanlah LKPD semenarik mungkin. Ini masih sederhana ya Bu, hitam putih ya, seperti inilah sederhana ya. Buatlah semenarik mungkin, boleh pakai gambar Bu, boleh pakai hiasan-hiasan, boleh Bu, buat semenarik mungkin, maka bagusnya seperti itu. Terus instrumen pembelajaran, saya instrumennya berupa kognitif. Yang pertama soal-soal ABC 10 soal. Lalu untuk instrumen sikap, asesmen sikap, ini ketika proses diskusi ya. Lalu asesmen keterampilan ketika penyampaian presentasi ya. Di sini kriteria penilaian anak.
Untuk asesmen sikap, Bapak Ibu buat kotak ini ya. Begitupun dengan asesmen keterampilan, Ibu juga buat kotaknya, nanti disertai nomor dan nama siswa yang dinilai gitu kan. Apa saja poin-poin yang akan dinilai. Contohnya ini observasi sikap. Nah, ini namanya poin toleran, tanggung jawab, berpikir, berapa poinnya yang dia dapat. Begitupun lembar observasi keterampilan. Materi ajar ini bisa Ibu ambil dari buku pembelajaran, saya ambil dari buku pembelajaran. Bisa Ibu menggunakan HP, di foto menggunakan Google Lens, kamera Google Lens, copy paste, lalu diedit di Word. Ini 10 lembar ini ya. Nah, setelah berkas kita sudah lengkap, sudah siap, persiapan selanjutnya adalah alat untuk perekaman video pembelajaran. Pertama, Bapak Ibu siapkan kamera. Bisa Bapak Ibu kamera digital atau menggunakan HP, handphone ya. Tentunya handphonenya Ibu siapkan dulu sebelumnya, dibersihkan dulu memorinya, space memorinya disiapkan ya, kurang lebih 10 GB lah. Jangan sampai space memori HP yang akan digunakan itu kecil. Persiapkan lebih dari 10 GB ya Bu, space kosongnya untuk perekaman video menggunakan handphone. Gunakanlah handphone yang kameranya bagus Bu, kamera belakang ya, biasanya kamera belakang yang bagus. Kamera belakang ya, gunakan kamera belakang. Handphone yang bagus, boleh menggunakan iPhone, boleh menggunakan Android. Pengalaman saya, pertama saya tag video pembelajaran menggunakan HP iPhone, cuman karena belum paham cara memindahkan data dari iPhone ke laptop, jadi agak sedikit kesulitan. Makanya saran saya, kalau Bapak Ibu belum paham cara memindahkan atau tidak ada kawan yang paham cara memindahkan data dari iPhone ke laptop, maka gunakanlah handphone Android yang kameranya bagus. Lalu alat yang kedua, tripod. Tripod itu penting Bapak Ibu, supaya tidak goyang kameranya atau bergelombang kameranya, karena kalau goyang itu tidak bagus kameranya. Nah, itu alat-alat yang perlu disediakan. Lalu orang yang memegang kamera atau kameramen, Bapak Ibu, alangkah bagusnya saran dari saya, kameramennya adalah rekan guru, jangan siswa. Rekan guru, karena pengalaman saya terkadang ketika di kelas itu, kalau kameramennya sama-sama siswa, ada siswa itu kadang lupa dia bahwa dia sedang praktek, nanti diganggunya kawannya, kameramennya, karena sesama siswa. Jadi alangkah bagusnya kameramennya adalah rekan Bapak Ibu ya, sama guru ya, supaya mereka kondusif, ada rasa segan juga ya kan ketika pelaksanaan praktek pembelajaran. Lalu ketika sebelum mulai, dites dulu kameranya Bu, direkam aja dulu Ibu lagi menyampaikan
persiapan kepada siswa atau menyampaikan briefing, nah itu kameramen sudah mulai tes itu tes di depan ibu atau di posisi yang akan diambil posisinya, biar kita tahu seperti apa keadaan kamera kita. Terus kameramen ibu briefing bahwa dia jangan ragu-ragu untuk mengcut ketika ada sesuatu yang mengganggu atau sesuatu yang kurang. Jadi ibu sama kameramen, bapak ibu dengan kameramen harus berkomunikasi intens yang jelas. Kasih tahu dia, kameramennya, kalau ada apa-apa, ada kekurangan, ada masalah, jangan ragu untuk mengcut ya, itu kerjasama supaya hasilnya tidak jelek atau tidak bagus. Setelah briefing ibu dengan kameramen, setelah penguatan, lalu persiapan selanjutnya adalah pengkondisian ruang dan siswa. Ibu bapak pilih ruang yang terbagus kalau bisa, yang terbaik ya, fasilitasnya yang bagus kalau bisa, kalau ada. Lalu siswa siswinya yang bagus, yang bisa diajak kerjasama ya. Itu penting ya Bu. Pengalaman saya ada beberapa siswa yang mungkin saya kira dia bisa kondusif, ternyata ketika pelaksanaan tidak kondusif ya. Jadi bapak ibu boleh memilih siswa-siswa terbaik kalau boleh ya. Boleh dari masing-masing seluruh kelas ibu ambil beberapa siswa yang bisa diajak kerjasama ya, boleh. Istilahnya tidak harus kelas realitas ya, boleh kelas yang ibu kondisikan, fasilitasnya lengkap ya kan, mulai dari foto presiden, wakil presiden Pancasila, dan fasilitas yang lainnya lengkap ya. Infokus ya bapak ibu, infokus untuk media tadi harus dipersiapkan. Setelah ibu bapak mengkondisikan siswa, memaparkan skenario nya seperti apa, skenario ini sampaikan ya Bu, mulai dari awal seperti apa skenario nya, sampaikan ke siswa semua supaya hasilnya bagus. Lalu bapak ibu selanjutnya perhatikan waktu ya, perhatikan waktu dan perhatikan urutan kegiatan pembelajaran yang ada di modul pembelajaran. Nah ini kegiatan pembukaan, misalnya ini pelajaran saya ya, akidah akhlak, itu kan satu pertemuan itu 2 kali 45 menit ya, atau 2 JP, maka berarti 90 menit semuanya. Itu terbagi, kegiatan pembukaan itu 15 menit, kegiatan inti 60 menit, kegiatan penutup 15 menit. Itu kondisional ya. Penting realnya, video realnya tercapai 2 kali 45 menit. Nanti untuk dieditnya tergantung permintaan LPTK, ada yang 20 sampai 30 menit, ada yang 30 menit sampai 40 menit batas-batasnya. Di pembukaan saya ini ya, saya selalu perhatikan ini langkah-langkahnya. Salam ya, saya tambahkan memiliki lagu wajib dan juga membaca Al-Quran, kebiasaan, menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi, menyusun kelompok belajar, kegiatan inti ya. Ini ibu bapak harus perhatikan dan diingat langkah-langkah ini, step-step ini, dan harus terlaksana. Dan nanti ini poin-poin ini juga dimasukkan ke dalam
video yang Bapak Ibu edit nanti tulisan-tulisannya. Jadi ketika Ibu pembukaan kasih tulisan ini sedang pembukaan. Ada di video saya yang sudah saya edit ya videonya. Itu dikasih teks ya. Kenapa dikasih tag? Karena itulah yang sangat dinilai. Terus merumuskan ilmu tasawuf mereka adalah tasawuf juga. Step ini yang kita ketikkan sesuai dengan langkah pembelajaran yang ada di modul kita atau RPP. Di sini kita tulis, ketik, ya. Kita edit nanti di video kan. Oleh sebab itu saya wanti-wanti itu modul tetap harus dicetak supaya kita bisa mengukur dan supaya tidak keluar jalur kegiatan pembelajaran kita. Nah, setelah Bapak Ibu selesai merekam video pembelajaran Bapak Ibu, dijaga jangan sampai hilang videonya. Kalau Bapak Ibu menggunakan HP kawannya, tolong di HP kawannya jangan dihapus dulu ya. Setelah misalnya diimpor ke HP Ibu atau ke laptop Ibu, jangan dihapus dulu sampai selesai upload gitu ya. Biarkan mentahan itu ada backupnya di kawan, di HP kawan atau di HP yang lain, dan juga ada mentahannya backup di laptop Ibu atau di HP Ibu, supaya menjaga-jaga ya. Lalu setelah Bapak Ibu pindahkan ke laptop atau tetap di HP, ada beberapa orang yang bisa ngedit di HP, ada juga yang bisa mengedit dengan laptop atau komputer. Bisa Bapak Ibu untuk mengedit menggunakan aplikasi CapCut atau aplikasi yang lainnya dan sebagainya. Banyak aplikasi video yang untuk mengedit ya. Silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin dan semampu Bapak Ibu ya. Lalu untuk editnya bagaimana? Untuk editnya, kalau saya videonya natural saja ya, tidak ditambahkan musik, tidak ditambahkan embel-embel apapun. Itu yang penting inti atau proses pembelajaran yang tadi saya tekankan itu terlaksana di dalam video pembelajaran. Nah, saya videonya tidak ada pakai musik-musik ya. Boleh Bapak Ibu tambahkan kreasi musik segala macam, yang penting inti dari video yang akan dinilai itu jangan sampai tidak ada. Nah, saya dalam pembukaan tidak memakai musik dan segala macam, tidak apa-apa, bebas. Yang penting inti dari pembelajaran itu terekam dalam video. Nah, setelah Bapak Ibu edit sesuai dengan ketentuan yang diminta oleh LPTK, syaratnya Bapak Ibu cek lagi hasil edit videonya ya. Apakah ada kekurangan, diperbaiki, dan yang lainnya. Setelah dirasa bagus, sebelum rentang waktunya penguploadan di YouTube atau di Google Drive habis, Ibu segera upload hasil editnya ke YouTube dan Google Drive, karena syaratnya 2, ke YouTube atau Google Drive. Kalau saya pilih upload kedua-duanya, ke YouTube satu dan juga ke Google Drive.
Nah, ketika ngupload ke YouTube, itu kita bikin channel kita ya, bikin channel YouTube kita. Channel Anda bikin, banyak caranya, tata cara membuat channel YouTube. Kenapa saya sarankan ke YouTube juga? Karena ya untuk berbagi informasi di YouTube ya, ya mudah-mudahan juga bisa mengembangkan kreasi kita di YouTube ya. Seperti apa cara mengedit video, berbagi informasi lewat YouTube ya, mudah-mudahan tercapai syaratnya, lama kelamaan bisa monetisasi. Setelah Bapak Ibu mengupload di YouTube atau di Google Drive, nanti menunggu lagi waktu, itu ada lagi jadwalnya penguploadan di Ukin, di website Ukin. Nanti dipandu oleh admin LPTK-nya, tanggal berapa Ibu harus mengupload ke website Ukin. Nanti juga ini menunggu arahan dari admin ya. Pesan saya ke Bapak Ibu, informasi yang paling akurat adalah informasi dari admin LPTK. Jadi Bapak Ibu kalau kebingungan, kalau banyak informasi simpang siur, Bapak Ibu wajib menunggu informasi dari admin LPTK. Tidak perlu repot-repot sibuk tanya sana sini betul atau benar. Cukup Ibu tunggu jadwalnya, contohnya, langkah-langkahnya dari LPTK atau admin ya. Seperti itu pengalaman saya selama menjalani proses PPG di batch 1. Semoga bermanfaat. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.